Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koirul Rahma Insani, NPM 190429900006 dari kelas Agroteknologi 1 Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, pertama-tama puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas PowerPoint yang berjudul tentang budidaya tanaman tembakau. Tugas ini disusun guna untuk memenuhi mata kuliah budidaya tanaman tembakau, kopi, dan teh dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rini Sulistiani, SP, MSI. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada sejarah tanaman tembakau. Tanaman tembakau merupakan salah satu tanaman tropis asli Amerika, di mana bangsa pribumi menggunakannya dalam upacara adat dan untuk perobatan. Tanaman tembakau digunakan pertama kali di Amerika Utara. Tembakau masuk ke Eropa melalui Spanyol. Pada awalnya hanya digunakan untuk keperluan dekorasi dan kedokteran serta medis saja. Setelah masuknya tembakau ke Eropa, tembakau menjadi semakin populer sebagai barang dagangan, sehingga tanaman tembakau menyebar sangat cepat di seluruh Eropa, Afrika, Asia, dan Australia. Mulai abad ke-15, konsumsi tembakau terus tumbuh. Pada abad ke-18, tembakau telah diperdagangkan secara internasional dan menjadi bagian dari kebudayaan sebagian besar bangsa di dunia. Tanaman tembakau masuk di Indonesia diperkirakan dibawa oleh bangsa Portugis atau Spanyol pada abad ke-16. Tanaman tembakau pernah dijumpai di Indonesia di beberapa daerah yang belum pernah dijelajahi oleh bangsa Portugis atau Spanyol. Kemudian tanaman tembakau. Tanaman tembakau berwarna hijau, berbulu halus, batang dan daun diliputi oleh zat pelekat. Pohon tanaman tembakau ini tegak dengan ketinggian rata-rata mencapai 250 cm. Akan tetapi kadang-kadang dapat mencapai tinggi sampai 4 meter apabila syarat-syarat tumbuh baik. Umur tanaman tembakau ini rata-rata kurang dari 1 tahun. Daun mahkota bunganya memiliki warna merah muda sampai merah. Mahkota bunga berbentuk trompet panjang. Kemudian daun tembakau ini berbentuk lonjong, pada ujungnya runcing, dan kedudukan daun pada batang tegak. Tanaman tembakau ini memiliki akar tunggang jika tanamannya tumbuh bebas pada tanah yang subur sepanjang 0,75 meter. Kemudian morfologi tanaman tembakau. Tanaman tembakau merupakan tanaman yang memiliki akar tunggang yang tumbuh tegak ke pusat bumi. Akar tunggangnya dapat menembus tanah kedalaman 50 sampai 75 cm. Sedangkan akar serabut menyebar ke samping. Selain itu, tanaman tembakau juga memiliki bulu-bulu akar perakaran akan berkembang baik jika tanamannya gembur, mudah menyerap air dan subur. Kemudian tanaman tembakau itu memiliki bentuk batang agak bulat, agak lunak tetapi kuat. Makin ke ujung makin kecil. Ruas batang mengalami penebalan yang ditumbuhi daun. Batang tanaman bercabang atau sedikit bercabang. Kemudian tanaman tembakau memiliki bentuk daun bulat lonjong atau opal, tergantung pada varietasnya. Daun yang berbentuk bulat lonjong meruncing yang berbentuk bulat tumpul memiliki tulang-tulang menyirip. Bagian tepi daun agak berlubang dan licin. Kemudian tanaman tembakau memiliki bunga majemuk yang tersusun dalam beberapa tandan dan masing-masing tandan berisi sampai 15 bunga. Bunga berbentuk trompet dan panjang, terutama yang berasal dari keturunan Nicotiana tabacum. Sedangkan dari keturunan Nicotiana rustica, bunganya lebih pendek, warna bunga merah jambu sampai merah tua pada bagian atas. Kemudian tanaman tembakau memiliki buah yang tanamannya memiliki bakal buah yang berada di atas dasar bunga dan terdiri atas 2 ruang yang dapat
membesar. Tiap-tiap ruang berisi bakal biji yang banyak sekali. Penyerbukan yang terjadi pada bakal buah akan membentuk buah. Buah tembakau berbentuk bulat lonjong dan berukuran kecil. Di dalamnya berisi biji yang bobotnya sangat ringan. Dalam setiap gram biji kurang lebih 12.000 biji. Dalam biji yang dihasilkan pada setiap tanaman rata-rata 25 gram. Kemudian tanaman tembakau memiliki biji tembakau berbentuk bulat telur elips. Perbandingan panjang dan lebarnya sekitar 1,5 banding 1. Panjang bijinya ini sekitar 0,71 mm. Lebar antara 0,45 sampai 0,48 mm. Pada saat biji telah masak berwarna coklat. Kemudian tanaman tembakau itu memiliki syarat tumbuh. Ya, yang pertama, tanaman tembakau umumnya tidak menghendaki iklim yang kering ataupun iklim yang sangat basah. Angin kencang yang sering melanda lokasi tanaman tembakau dapat merusak tanaman tembakau. Untuk tanaman tembakau dataran rendah, curah hujan rata-rata 2000 mm per tahun. Sedangkan untuk tanaman tembakau dataran tinggi curah hujan rata-rata 1500 sampai 3500 mm per tahun. Untuk tanaman tembakau dataran rendah, penyinaran cahaya matahari yang kurang dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman tembakau kurang baik sehingga produktivitasnya rendah. Suhu udara yang cocok untuk pertumbuhan tanaman tembakau itu sekitar antara 21 sampai 32,30 derajat Celcius. Ketinggian tempat yang paling cocok untuk pertumbuhan tanaman tembakau adalah 0 sampai 900 mdpl. Kemudian tanaman tembakau itu sangat cocok untuk jenis tanah aluvial dan andosol. Tanah regusol sangat cocok untuk tembakau Forstelanden dan Besuki. Tanaman Virginia cocok untuk tanah podsolik, sedangkan tanaman tembakau rakyat atau asli dapat tumbuh melalui dari tanah ringan atau berpasir sampai dengan tanah berat atau liat. Derajat keasaman tanah yang baik untuk tanaman tembakau itu adalah 5 sampai 5,6. Tembakau Virginia 5,5 sampai 6,0. Apabila didapat nilai yang kurang dari 5, maka perlu diberikan pengapuran untuk penaikan pH tanah. Sedangkan bila didapati nilai pH yang lebih tinggi dari 6, maka perlu diberikan belerang untuk menurunkan pH. Setelah kita mengetahui tanaman tembakau itu bagaimana dan kita mengetahui syarat tumbuh tanaman tembakau, langsung saja kita memasuki budidaya tanaman tembakau. Untuk pertama yang dilakukan yaitu pengolahan lahan. Pengolahan lahan ini pada dasarnya memiliki tujuan yaitu pengolahan tanah yang menciptakan prakondisi untuk memacu pertumbuhan tanaman. Pengolahan tanah ini biasanya menggunakan cangkul, baja, atau hand traktor. Tanah yang sudah diolah dibiarkan 1 minggu agar bibit hama atau inokulum, terus penyakit yang ada di dalam tanah mati dan gulma dapat mati kering terkena sinar matahari. Pada hari ke-7 setelah tanah dibuka atau diolah, pertama ditaburi dengan pupuk organik atau pupuk kandang sebanyak 10 hingga 20 ton per hektar. Kemudian diolah lahan atau tanah, kemudian dibiarkan 1 minggu lagi agar pupuk kandang dan pupuk organik terserap merata oleh tanah. Jadi tanah setelah diolah dibiarkan terkena sinar matahari hingga 2 minggu. Setelah kita mengetahui pengolahan lahan, selanjutnya kita untuk mengetahui pembibitan dari tanaman tembakau. Dalam pembibitan tanaman tembakau kita harus memiliki lokasi pembibitan. Lokasi pembibitan itu memiliki kriteria tempat harus cukup terbuka, mendapat sinar matahari cukup, terutama pagi hari. Kemudian lapisan tanahnya cukup tebal, subur, kemudian daya menahan air dan berdrainase baik.
Kemudian dekat dengan sumber air untuk memudahkan penyiraman. Kemudian agak jauh dari pemukiman untuk menghindari gangguan hewan peliharaan dan hama lainnya. Kemudian setelah mendapatkan lokasi yang bagus untuk pembibitan, selanjutnya bibit yang harus memenuhi syarat. Di sini dimaksud bibit memenuhi syarat yaitu agar tanaman tembakau dapat tumbuh dengan baik. Kriterianya yaitu ukuran atau tingginya bibit mulai dari 10 sampai 12,5 cm dengan jumlah daun 5 lembar. Kemudian tidak terlalu subur dan tidak terlalu kurus. Kemudian perakaran baik dan umur bibit antara 40 sampai 45 hari. Kemudian sehat, bebas hama dan penyakit. Setelah kita mengetahui pembibitan, selanjutnya kita ke penanaman. Penanaman ini waktu yang baik untuk penanaman tanaman tembakau ini sebaiknya dilakukan di sore hari pada pukul 17.00 sampai 19.30 WIB untuk menghindari bibit terkena terik sinar matahari yang dapat menyebabkan kelayuan. Penanaman diusahakan agar bibit tidak terlipat dan batang tidak patah. Maka sistem tanam yang diterapkan adalah single row atau satu baris dalam satu gundukan dengan jarak tanam 90 cm kali 60 cm. Setelah kita melakukan penanaman, memasuki yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan di sini yang pertama yaitu pemupukan. Langkah yang pertama dilakukan pada saat pemupukannya itu terlebih dahulu buat lubang atau tugal di sekitar tanaman. Kemudian masukkan pupuk dalam lubang tanam tersebut sehingga pupuk diserap oleh tanaman tembakau dan tidak hilang hanyut oleh hujan. Untuk pertumbuhan yang optimal, maka tanaman tembakau akan menyerap unsur hara tertentu dalam tanah berdasarkan jenis tanah, mutu kualitas tembakau, atau kandungan tar dan nikotin. Waktu pemupukan pertama itu dilakukan pada umur tanaman 7 sampai 10 hari setelah tanam dengan cara tunggal kurang lebih 5 cm di sisi tanaman, kemudian ditutup dengan tanah. Dosis sesuai dianjurkan setelah pemupukan dilakukan dengan pembubuhan 1 saat tanaman umur 7 sampai 10 hari. Setelah itu pemupukan kedua pada umur 21 sampai 25 hari setelah tanam dengan cara tunggal 10 sampai 15 cm di sisi tanaman atau sejajar dengan bagian terluar daun tembakau. Kemudian dilanjutkan dengan pembubuhan 2. Daun pasir dan koseran dibuang dan timbun tanah. Perlu diingat tanaman tembakau tidak boleh diberikan pupuk yang ada kandungan klornya atau C1 seperti ZA, JK, NPK, POSCA, SP36, NPK, Kebomas. Pemupukan dengan dosis N rendah akan menghasilkan daun sempit tipis, total hasil dan kandungan nikotin rendah. Pemupukan dengan dosis N tinggi akan menghasilkan daun tebal lebar, total hasil berat dan nikotin tinggi. Pemupukan dengan dosis N terlalu tinggi, daun menjadi keropos dan hasil panen tidak laku. Selanjutnya masuk ke pengairan. Pada pengairan, tanaman tembakau ditanam mengalami musim kering atau kemarau sehingga pengairan dan penyiraman sangat diperlukan agar kebutuhan air tanaman tembakau terpenuhi. Tanaman yang memperoleh cukup air maka akan diperoleh pertumbuhan daun tembakau maksimal 400 sampai 600 mm. Pada saat buka tanah dan atau saat tanam bibit tembakau umur 1 sampai 5 hari setelah tanam terjadi cuaca kering, maka harus dilakukan penyiraman atau dikocor dengan air sebanyak 2 liter per tanaman. Setelah pengairan atau penyiraman selanjutnya yaitu penyiangan dan pendangiran atau pembumbunan. Penyiangan merupakan pengolahan tanah lebih lanjut setelah bibit ditanam dan selama pertumbuhan tanaman. Dapat melakukan penyiangan yang perlu diperhatikan adalah bahwa tembakau berakar dangkal. Walaupun tanaman sudah tua,
sebagian besar berada pada lapisan tanah 30-40 cm. Penyiangan pertama dilakukan setelah tanaman umur 2 minggu. Kemudian tanah kanan kiri barisan tanaman dicangkul sedalam 20 cm dan tanahnya dibalik kembali. Setelah itu penyiangan kedua merupakan penyiangan yang lebih ringan, dilakukan setelah tanam berumur sekitar 4 minggu pada saat tanaman lebih besar dan sistem akar telah berkembang lebih luas. Penyiangan dilakukan pada jarak 10 cm dari tanaman agar makin dangkal. Pada saat penyiangan ini juga dilakukan pertumbuhan dan pendalaman kelenan sehingga gulu dan barisan tanaman makin tinggi. Setelah itu dangir pembumbunan. Pembalikan tanah atau dangir pertama dilakukan pada umur 21 hari setelah tanam. Pendangiran tidak terlalu dalam, dilakukan dengan cangkul. Pertama tanah di sekitar tanaman dipecah-pecah, kemudian gulma dicabut dan dibuang. Selanjutnya bongkahan tanah dibalik, dihancurkan dan dibumbun sekitar tanaman. Dangir kedua pada umur 35 hari setelah tanam dengan cangkul. Tanah dikercik dangkal, kemudian gulma dicabut dan dibuang. Selanjutnya itu pemangkasan atau topping dan penyirungan. Pemangkasan merupakan suatu tindakan budidaya yang sangat berpengaruh terhadap hasil dan mutu tembakau. Pemangkasan dilakukan pada akhir pertumbuhan vegetatif atau pada saat tanaman memasuki fase generatif. Tanaman yang tidak dipangkas dan memberikan hasil mutu, kadar nikotin dan kadar gula lebih rendah dibandingkan tanaman yang dipangkas. Tujuan pemangkasan ini adalah untuk mengalihkan pertumbuhan tunas, pucuk atau karangan bunga dan sirung. Pemangkasan dilakukan pada saat tanaman menghasilkan karangan bunga atau satu kuncup bunga telah mekar, 4-5 lembar daun dari bud flower atau ikut topping perpangkas, dan sisakan 18-23 lembar daun termasuk daun kaki. Pemangkasan ini menyebabkan 3-4 sirung pada ketiak-ketiak daun teratas yang akan tumbuh cepat. Waktu pemangkasan berpengaruh terhadap tingginya hasil tanaman tembakau. Selanjutnya yaitu hama dan penyakit tanaman tembakau. Pada hama yaitu ulat gerayak atau dengan bahasa lainnya Spodoptera litura. Yang kedua ada ulat daun dan ulat pupus. Dan yang ketiga ada kutu daun. Cara pengendalian pada hama ini, pengendalian pestisida nabati, yaitu menggunakan daun sirih hutan, baru daun tembakau, daun pepaya dan sebagainya. Pengendalian dengan pestisida seperti Penantli 50 SC, kemudian diazinon dan sebagainya. Kemudian ada juga penyakit yang menyerang tanaman tembakau, yaitu penyakit lanas atau TMV, tobacco mosaic virus, dan penyakit rebah. Cara pengendaliannya yaitu menggunakan pestisida dengan Demolis 18 EC dan Penalti 50 SC. Petunjuk penggunaan dosis sama setara keduanya, diemulsikan lalu dicampur secara homogen atau merata sebelum diaplikasikan. Setelah pengendalian hama dan penyakit pada tanaman tembakau, selanjutnya yaitu panen dan pasca panen. Pada pemanenan tanaman tembakau yang baik adalah pada saat tanaman cukup umur dan daun-daunnya telah matang petik dan dicirikan dengan warna hijau ke kuning-kuningan. Daun yang demikian akan menghasilkan krosok yang mutu tinggi dan aroma tajam. Kemudian pada pasca panen, namun pada beberapa hal, misalnya karena permintaan pasar dan letak daun pada batang, maka pemetikan yang terbaik dapat dilakukan pada tingkat daun hampir masak, karena bila dipetik tepat masak dan masak sekali, kualitas daun setelah pengiringan justru mengalami kemerosotan, terutama aroma.
Untuk golongan tembakau atau cerutu, pengutusan daun yang baik adalah pada tingkat kemasakan tepat masak atau hampir masak. Kemudian permasalahan lain yaitu daun tembakau yang dipetik telah lewat umur. Daunnya sudah terlalu tua, yang dicirikan dengan warna kuning tua, yang menghasilkan rosok yang bermutu rendah. Karena itu, diharapkan para pekerja lebih teliti lagi dalam memanen daun tembakau. Demikianlah presentasi budidaya tanaman tembakau yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.